Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Semarang, Bapak Profesor Dr. Imam Taufik MAG. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Arif Budiman MAG, Arif Budiman MAG. Yang saya hormati Kabag Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Haji Muntoha SAG MM. Yang saya hormati pula Bapak Kasubag Akademik dan Administrasi Kemahasiswaan, Bapak Margono SPDI. Dan juga yang saya hormati pula Bapak Dr. Haji Muhammad Arja Imroni MAG selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Yang saya hormati Dr. Haji Ali Imroni SH MAG selaku Wakil Dekan 1. Yang saya hormati Bapak Haji Tolkah MA selaku Wakil Dekan 2. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Ahmad Izzuddin MAG Wakil Dekan 3. Dan tak lupa juga teman-teman anggota Bidik Misi 2019, KIPK 2020, KIPK 2019, KIPK 2021. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan pagi kali ini kita bisa melaksanakan salah satu agenda dari pengurus pusat Bidik Misi Komunitas Universitas Semarang. Saya mewakili dari panitia maupun dari pengurus menyampaikan bahwa kegiatan kali ini termasuk salah satu agenda dari Departemen Sosial dan Advokasi. Nah, mungkin teman-teman yang Fakultas Syariah yang Bidik Misi 2019 kenal namanya Mbak Triwulan Ningsih. Nah, beliau itu koordinator Departemen Sosial dan Advokasi. Nah, itu sedikit mengenalkan koordinator yang di departemen. Itu ternyata anggota Bidik Misi 2019 Fakultas Syariah. Oke, teman-teman. Bahwasanya untuk BMC Road to Faculty ini merupakan kegiatan tiap fakultas. Tentu ini kegiatan bersifat fleksibel, baik dari fakultas masing-masing yang mengadakan acara diskusi ataupun acara amal atau hal lain dipersilahkan. Namun tetap adanya pendampingan dari akademik fakultas. Dan juga saya di sini memperkenalkan koordinator fakultas dari masing-masing angkatan. Untuk angkatan 2019 Bidik Misi itu Mas Nugroho. Nah, beliau ini juga nanti akan menjadi moderator pada diskusi nanti. Terus juga untuk KIPK 2019 itu ada Mas Jamaluddin Pamprayoga. Beliau juga kalau di fakultas itu jadi ketua DEMA. Terus juga ada untuk KIPK 2021 itu ada Mas Maulana Anwar yang tadi menjadi MC. Nah, mungkin harapan saya pribadi untuk Fakultas Syariah ini bisa memberikan kontribusi lebih di fakultas. Dan ini saya sampaikan juga matur ke Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Ali Imroni. Beliau Pak Niki angkatan 19 ini kan ada 50 orang. Angkatan 2020 itu ada 22 orang. Angkatan 2021 itu ada sekitar 20 juga. Nah, saya harapkan Bapak bisa membimbing teman-teman Bidik Misi KIPK. Monggo niku bisa diikutkan dalam misalkan di fakultas lain. Itu ada yang jaga di dekanat ataupun mengurus hal lain, itu bisa menembung ke koordinator-koordinator yang saya sebutkan tadi, Pak.
Nah, jadi untuk koordinasinya mungkin bisa lebih enak. Dan juga saya harapkan ini dari acara diskusi nanti bisa menambah wawasan juga, karena bidang keadvokasian itu juga sangatlah penting untuk teman-teman syariah dan hukum. Maka saya harapkan untuk mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Baiklah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak tutur kata yang kurang mengenakan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan terima kasih Bapak Halim Roni yang berkenan hadir secara online. Dan nanti mungkin monggo Pak berikan arahan untuk teman-teman bidik misi KIPK, mungkin bisa memberikan arahan berupa apa yang bisa diberikan anak bidik misi KIPK ke fakultas ngoten Pak. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemateri. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara Aska Hidayatullah Amal disampaikan terima kasih. Sambutan yang kedua dari Bapak Dr. Haji Ali Profesor MAG selaku Wakil Dekan 1 Bagian Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Hukum. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih. Bisa didengar suara saya? Baik Pak, bisa Pak Limron. Ya, oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Oke, puji syukur mari kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak nikmat yang telah kita terima dari Allah. Ya. Karena itu ya harus kita syukuri. Ya. Ada bagaimanapun kita harus selalu bersyukur. Saking banyaknya nikmat Allah, kita ini tidak mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu untuk menghitung. Karena kita ini hidup di dunia yang serba fana, ya, serba material, sehingga terkesan kita ini seakan-akan nikmat itu ya yang material-material itu, yang berupa rumah yang bagus seperti rumahnya Pak Ali Imron, yang berupa mobil yang bagus seperti mobilnya Pak Ali Imron, yang berupa istri yang cantik seperti istrinya Pak Ali Imron, yang berupa uang yang banyak sekali, miliaran, triliunan seperti uangnya Pak Ali Imron. Seakan-akan tuh nikmat hanya berupa yang material itu. Ini namanya paham hedonis, ya, kapitalis, ya, kapitalisme yang didengungkan oleh barat dan seperti itu. Ya, jadi bagi kita semua nikmat itu terlalu banyak. Tidak hanya nikmat material, tapi juga nikmat yang berupa imaterial yang tidak nampak oleh mata. Bukan berarti maksud saya ini adalah bidik misi Anda tidak punya uang, itu enggak. Jadi nikmat Allah itu terlalu banyak, ya. Kita bisa duduk begini, bisa mengikuti kegiatan ini juga sebuah nikmat yang luar biasa. Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa belajar di UIN Wali Songo Semarang, ya, khususnya di Fakultas Syariah. Ini semuanya Fakultas Syariah, ya. Kemungkinan Iya Pak, laras. Ya,
Ya, Iya, terus, Pak. ya. Betul, Pak. Kita semua bisa berkesempatan untuk kuliah di Fakultas Syariah. Ini juga sebuah nikmat yang luar biasa. Banyak sekali saudara-saudara kita di luar sana, ya, di luar sana yang ingin kuliah di Fakultas Syariah karena satu hal sehingga tertunda atau bahkan mungkin tidak akan pernah kuliah di Fakultas Syariah. Karena itu kalian semua adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang dipercaya, orang-orang yang diberi amanah untuk bisa kuliah di Fakultas Syariah. Maka kepercayaan yang telah diberikan kepada kalian harus kalian pegang ya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab. Ya. Jangan mengabaikan kepercayaan yang telah diberikan oleh orang tua, kepercayaan yang telah diberikan oleh negara ya untuk membiayai kegiatan dalam rangka untuk perkuliahan sukses di strata 1 di Fakultas Syariah dan ini ya. Saudara-saudara yang saya hormati ya, pengurus BMC dan juga anggotanya ya, untuk kuliah di Fakultas Syariah khususnya dan di UIN pada umumnya itu kan kita terikat dengan sistem akademik mulai dari pendaftarannya, mulai dari registrasinya, kemudian sistem perkuliahannya, ya, mulai pendaftaran mata kuliah, ya, kemudian perwalian, kemudian kuliah sampai 16 kali termasuk UTS dan UAS. Semuanya harus dilalui secara tertib dan profesional, ya. Apalagi sistem perkuliahan di UIN Walidsongo Semarang ini semuanya menggunakan sistem, ya, tersistem, terprogram secara rapi di sistem SIADIK ya, sistem administrasi ya akademik ya SIADIK. Semuanya harus bekerja sesuai dengan schedule yang telah ditetapkan. Kapan pendaftaran mata kuliah, kapan terakhir, kapan pemesanan mata kuliah, semuanya harus bekerja secara profesional dan terschedule secara rapi. Saat ini tanggal 1, 2, 3, 4 itu adalah masa pendaftaran mata kuliah untuk semua jurusan dan semua angkatan kan gitu. Kalau sebelumnya telah dibagi angkatan 2022, angkatan 2021, angkatan 2020, angkatan 2019 dan sebelumnya ya sudah dibagi rapi agar tidak terjadi benturan di sistem pendaftaran mata kuliah. Kalau sampai hari ini kemudian ada yang minta kepada Wakil Dekan 1, saya selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Pak tolong Pak, ini mata kuliah ini bisa dibuka. Saya jawab tidak bisa. Pemesanan mata kuliah itu 1 bulan yang lalu. Saat ini nggak bisa. Mengapa? Tidak semudah kita ini membeli mie ayam. Punya uang, datang ke warung mie ayam, beli mie ayam. Belinya 1 atau 2 ini Mas. 1 aja cukup Pak. Dibawa ke kos. Setelah dimakan ternyata belum kenyang, beli lagi. Itu tidak bisa seperti itu. Ya. Jadi karena sudah tersistem secara rapi, mekanismenya, kemudian tahapan-tahapannya, schedule-nya itu sudah diurutkan secara rapi, tidak bisa bongkar pasang. Ya, kalau saat ini kemudian dilayani pembukaan pemesanan mata kuliah itu artinya apa? Merusak sistem atau mengobrak-abrik sistem. Oleh karena itu kalian semua harus tahu, ya, kapan saatnya untuk melakukan aktivitas apa. Ya, itu harus tahu. Termasuk ketika perkuliahan, karena harus kuliahnya itu 14 kali plus 2 kali UTS dan UAS. Ya, bila kalian ini kuliahnya tidak mencapai 75%, itu secara otomatis nama mahasiswa itu kan hilang dari sistem. Ada yang pernah terjadi untuk mahasiswa ini, ya, presensinya tidak mencapai 75%, kemudian namanya hilang, sehingga dosen tidak bisa menginput nilainya. Ini juga harus diketahui, ya. Sampai suatu saatnya nanti kalian bisa melaksanakan tugas akhir, mengerjakan tugas akhir. Tugas akhir itu bisa berupa skripsi, bisa berupa non skripsi. Nah, yang lumrah selama ini kan skripsi. Nah, saya berharap agar semuanya saja kalau bisa
anggota BMC ini jangan bikin skripsi. Tapi apa? Bikin aja sebuah karya tulis ilmiah, ya artikel ilmiah, kemudian di submit ya, agar bisa diterbitkan di jurnal ilmiah, ya terindeks ya, Sinta 2 atau Sinta 3. Syukur-syukur bisa terindeks di indeksasi internasional, baik bereputasi seperti di Scopus atau di WOS ya, ataupun terindeksasi internasional yang tidak bereputasi nggak apa-apa. Kalau kalian bisa nulis artikel jurnal seperti itu, ya, nanti artikelnya setelah terbit bisa didaftarkan untuk ujian tugas akhir. Itu keren. Ya, keren. BMC itu bisa lah. BMC itu keren. Ya tidak biasa berarti tidak keren. Jangan skripsi. Ya. Ini caranya bagaimana dipelajari di panduan ya. Nanti semester 6 itu sudah komunikasi dengan prodi di jurusan, Pak saya ingin menulis tugas akhir yang tidak skripsi, Pak. Saya ingin nulis di jurnal saja, Pak. Jurnal itu hanya 15 lembar, paling 6.000 kata. Kalau skripsi kan 65-70 lembar. Enak jurnal atau enak skripsi? Enak jurnal. Ya, nanti diterbitkan secara online di Sinta 2, Sinta 3, atau Sinta 4. Ya. Kalau semua sudah berproses, ya nanti diakhiri dengan wisuda. Kapan wisudanya? Saya berharap semester 8 semuanya sudah wisuda. Ya, siap ya? Siap, Pak. Siap, Pak. Ini rata-rata semester berapa ini? Bervariatif, Pak. Ada yang masih semester 3, semester 3, Pak. 3, 5, 7. Ada yang 7? Baru masuk 7 ini, Pak. Pasal 7 itu harus sudah mulai siap-siap nulis tugas akhir. Ya. Jangan skripsi lah. Enak yang itu, yang tugas akhir, yang bukan skripsi ya. Nanti konsultasi ke program studi, ke jurusan masing-masing, minta dosen pendamping untuk penulisan itu sampai publish, sampai dimuat di jurnal. Nah sekarang ini kalian bisa lihat-lihat dulu berbagai macam jurnal ilmiah ya. Berbagai macam jurnal ilmiah dilihat-lihat. Ya, kalau di Fakultas Syariah misalnya ada Al-Ahkam itu, ya, kemudian ada juga Walref, ya, ada juga Al-Hilal. Biar ngerti tulisan di jurnal artikel itu seperti apa atau template-nya. Oh kayak begini ya. Oh kayak begini. Oh modelnya begini. Saudara bisa nulis itu keren nanti. Keren nanti dimuat secara online. Penulis pertamanya itu Maulana Anwar. Nanti penulis kedua dosen pembimbingnya Pak Ali Imron. Kan ngono loh. Keren. Ya, harapan. Buktikan BMC itu keren dan pasti bisa. Caranya begitu. Siap ya? Ya. Nah, kemudian ketika ada teman-teman yang lain itu kok mungkin ada masalah ya harus diadvokasi. Ya, harus diadvokasi ya, dibantu ada permasalahan apa. Baik yang sifatnya akademik maupun yang non akademik. Jangan cuek dengan temannya. Harus kompak. Kompak itu begini. Tangannya begini. Seret. Dilepas nggak bisa. Itu namanya kompak. Jangan berjalan sendiri-sendiri. Ketika kuliah kompak. Besok setelah kuliah selesai juga kompak. Besok hidup di tengah masyarakat juga kompak. Insya Allah akan bersama kita dan semua urusan kita akan menjadi mudah. Ya, kalau kita ini menolong teman-teman yang lain, kita melakukan advokasi pada teman-teman yang lain, maka Allah juga akan menolong kita. Gitu? Nah, begitulah. Ini yang bisa saya sampaikan. Mari kita buka kegiatan ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah ya. Semoga semuanya diberi kemudahan oleh Allah dan bermanfaat untuk kita semua. Ala hadziniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal alaihim waladdallin. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Bravo untuk BMC. Saya harus pindah tempat di SDP lantai 3 karena ada rapat koordinasi persiapan wisuda untuk kakak-kakak kalian.
Kemudian ada pertanyaan 5 menit. Pak, kalau misal pembimbingnya kita kerjasama dengan di luar seperti BRIN itu bisa enggak, Pak? Karena kemarin dari BRIN memberikan arahan dan memberikan kesempatan bagi mahasiswa itu untuk melakukan penelitian di BRIN, khususnya untuk yang penulisan, Pak. Boleh atau tidak, Pak? Tapi syaratnya harus ada dosen pembimbing yang dari Fakultas Syariah, ya. Jadi nanti dibimbing oleh 2, ya. Yang satu Nugroho misalnya pembimbing satunya Pak Ali Imron, pembimbing 2-nya dari BRIN. Ya. Kalau keilmuan bidang perdata Islam, perkawinan, wakaf, zakat, gitu toh, sedekah, masalah ahwalus sasiah bisa Pak Imron. Dan nanti kalau bidang sosiologi nanti bisa kita carikan. Yang jelas harus ada pembimbing 1 dari Fakultas Syariah, yang nanti pembimbing 2-nya bisa dari BRIN atau dari yang lain. Demikian ya. Segera ditindaklanjuti, segera menulis, segera rampung. Nah, gitu. Ada yang lain? Cukup ya? Pak Imran mau geser ke... Cukup Pak, matur suwun Pak. Terima kasih. Ya. Sukses untuk semuanya dan saya mohon diri untuk live dari Zoom ya. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kepada Bapak Dr. Haji Ali Imron SHMAG disampaikan terima kasih. Memasuki acara selanjutnya yakni bincang-bincang webinar bertemakan advokasi dalam lingkup mahasiswa yang akan dipandu oleh moderator. Namun sebelum itu izinkan saya membacakan CV beliau. Nama Nugroho Rosman Pangestu, tempat tanggal lahir Kebumen 20 Desember tahun 2000. Untuk jenjang formal beliau dari SD Negeri 6 Panjer Kebumen tahun 2007 sampai 2013. Lulus masuk SMP Negeri 23 Semarang tahun 2013 sampai 2016. Lulus masuk MAN 1 Kota Semarang 2016 sampai 2019 dan sekarang masuk di UIN Wali Songo Semarang Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2019 hingga sekarang. Untuk prestasi, beliau juara 2 DAI Nasional tahun 2018. Beliau juga juara 2 Duta Anti Narkoba Jawa Tengah dan juara 2 Debat Politik tingkat Kota Semarang 2013. Baik, untuk CV sudah saya bacakan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Cek suara, apakah suara saya jelas? Jelas, Mas. Ya, sebenarnya terima kasih kepada pembawa acara telah memberikan waktu kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Rektor UIN Wali Songo Semarang beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Dekan, Bapak Arja Imroni, yang saya hormati Bapak Ali Imron, Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah dan Hukum, dan yang saya hormati jajaran dosen UIN Wali Songo Semarang, khususnya Fakultas Syariah dan Hukum, yang saya hormati beserta saya banggakan juga, dan juga kami idolai juga moderator kita pada pagi hari ini yang luar biasa, Bapak Ahmad Zubairi, juga idola saya, yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan dari BMC, khususnya Fakultas Syariah dan Hukum. Yang saya hormati pula ini, mohon maaf terlewat tadi, Ketua BMC 2021-2022 Mas Aska. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ali Imron, puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat,
yang tidak terhingga dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga Allah senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada idola kita, kepada pemimpin kita, kepada kekasih kita, baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya kita nantikan syafaatnya yaumul kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Baik, sebelum saya membawakan lebih jauh terkait nanti kita berbincang-bincang dengan beliau, Bapak Ahmad Zubairi, terlebih dahulu saya ingin membacakan biodata atau biografi dari beliau. Nama Zubairi lahir di Kebumen 7 Mei tahun 1990. Profesi sekarang menjadi dosen di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Pendidikan dimulai tingkat dasar ditempuh di SD Negeri 2 Kebadongan, yang selanjutnya dilanjutkan di MTSN Negeri Model 1 Kebumen dan dilanjutkan di MAN 1 Kebumen. Adapun untuk jenjang pendidikan sarjana strata 1 ditempuh di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan strata 2 S2 ditempuh di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain menjadi pengajar, juga sekarang masih aktif dalam komunitas sosial bagian edukasi dan sosialisasi pada Geram yang bergerak di bidang penanggulangan narkoba Provinsi Jawa Tengah. Moto hidupnya beliau adalah terus berproses walau pelan tapi pasti. Oke, luar biasa ya. Teruslah berproses walau pelan, yang penting pasti. Luar biasa. Halo, selamat pagi Pak Zubair. Selamat pagi. Alhamdulillah Pak, bisa berjumpa kembali. Kebetulan Bapak Zubair ini juga DPL di KKN saya, yang kebetulan sekarang saya sedang KKN. Pak Zubair, ini saya menyempatkan diri Pak untuk menjadi moderator dalam acara ini Pak, di sela-sela kegiatan KKN, begitu Pak. Iya. Pak Zubair. Suara saya kedengeran ya? Kedengeran Pak, kedengeran, luar biasa Pak. Iya. Yang kita tahu kan di dalam Fakultas Syariah dan Hukum sudah tidak asing lagi ya Pak ya dengan dunia advokasi. Jadi dari teman-teman BMC ini pengen tahu Pak lebih lanjut terkait apa sih itu advokasi khususnya dalam lingkup mahasiswa. Karena kan sangat lucu sekali Pak ya. Kita sebagai mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum kok tidak paham atau tidak tahu mengenai advokasi khususnya ruang lingkup mahasiswa. Maka dari itu mungkin dari Bapak bisa menyampaikan materi sebelum dilanjutkan dengan tanya jawab seperti gayung bersambut ya Pak ya, diskusi terkait advokasi di lingkungan mahasiswa. Mungkin kepada Bapak waktu dan tempat dipersilahkan Pak, semonggo. Oke, saya share screen ya, coba ya. Bisa nggak saya? PowerPoint saya kelihatan nggak? Terlihat Pak, terlihat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi Pak. Pada kali ini kita akan membahas terkait advokasi. Sebenarnya kenapa advokasi ini penting untuk mahasiswa? Karena mahasiswa mempunyai kelengkapan untuk melakukan advokasi ketimbang masyarakat lain. Maksudnya masyarakat pada umumnya ada beberapa kelengkapan yang tidak dipunyai, sehingga beberapa advokasi dirasa kurang efektif. Tapi harusnya advokasi ini akan sangat efektif jika dilakukan oleh mahasiswa. Cuma kadang mahasiswa tidak menggunakan fasilitas tersebut atau tidak menggunakan kepekaan tersebut untuk melakukan advokasi. Seperti tadi sudah disampaikan dari Pak Ali Imron juga ya, kemudian dari Ketua BMC-nya bahwa teman-teman ini punya privilege ya, maksudnya teman-teman adalah yang mendapat beasiswa bidik misi ya. Jadi teman-teman punya banyak kesempatan, punya banyak peluang untuk melakukan advokasi.
dengan menggunakan misalnya bendera bidik misi tersebut. Karena dengan bidik misi tadi teman-teman bisa terkumpul dalam satu wadah ya. Jadi teman-teman di sini kan memiliki satu wadah bersama, yaitu BMC tadi, yang kalau misalnya teman-teman hanya sendirian, misalnya melakukan advokasi sendiri, akan berbeda impact-nya jika teman-teman melakukan advokasinya secara bersama-sama dengan wadah BMC. Nah, apa sih advokasi ini? Jadi ada beberapa istilah ya, tapi yang umum adalah ya mendukung, memperjuangkan isu yang diyakini, kemudian dengan cara-cara untuk menganjurkan, menyokong, dan mendorong seseorang atau kelompok orang dalam menentukan keputusan yang membela suatu kelompok atau golongan. Nah, di sini kenapa jadi penting advokasi untuk teman-teman BMC? Karena BMC tadi itu sudah terbentuk dalam satu kelompok atau golongan tadi. Jadi misalnya ada hal yang memang misalnya dari aturan kok dirasa meresahkan untuk teman-teman BMC, apakah harus dilakukan protes secara sendirian atau menggunakan wadah BMC ini? Kira-kira lebih efektif mana? Nah, maka akan lebih efektif jika dilakukan bersama menggunakan kelompok ini. Kemudian ada beberapa prinsip-prinsip dalam advokasi. Yang pertama adalah non-diskriminasi. Jadi tidak boleh ada istilahnya diskriminasi. Jadi tidak boleh istilahnya, kalau yang lagi ngetren sekarang ini ya, dibanding-bandingkan ya. Jadi tidak boleh dibanding-bandingkan, misalnya antara teman-teman yang dari bidik misi seolah-olah lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi misalnya lakukan advokasi ya di pokok pasalnya aja, atau di pokok keresahannya aja. Tidak perlu menggandeng yang di luar bidik misi misalnya. Atau tidak perlu membandingkan dengan yang lain. Kalaupun mau membandingkan ya peer-to-peer yang sama. Misalnya bidik misi dengan beasiswa yang lain misalnya. Dengan aturan-aturan yang sama. Misalnya ada yang salah satu tidak bisa mendapatkan karena alasan yang tidak ada di aturan. Itu kan terjadi diskriminasi. Dan semuanya nggak bisa dapat. Tapi tidak boleh dibanding-bandingkan. Misalnya yang ini dapatnya lebih tinggi. Sementara teman-teman memang di aturannya mendapatkannya seperti itu. Maka tidak boleh ada diskriminasi baik di lingkup sendiri ataupun di level umumnya. Kemudian anti kekerasan. Jadi dalam advokasi ini dilakukan sebisa mungkin mengurangi konflik kekerasan. Jadi apalagi di era sekarang ya, maksudnya banyak cara untuk ibaratnya mengungkapkan isu-isu yang dirasa kurang menguntungkan buat kelompok teman-teman ini atau BMC ini, atau mungkin di kelompok teman-teman yang lain, tanpa harus menggunakan kekerasan. Karena apa? Konsep kekerasan ini beberapa hal itu tidak efektif. Justru menimbulkan defense dari pemangku kepentingan atau stakeholder. Jadi misalnya teman-teman, bahkan ini ya misalnya nggak sampai kekerasan ya, misalnya teman-teman ada rapat koordinasi ya, misalnya teman-teman melakukan advokasi di sini ya, kan biasanya dilakukan diskusi atau negosiasi. Jika waktu dan tempatnya tidak sesuai, maka teman-teman malah akan di stigma atau di labeling. Jadi pengalaman yang saya lakukan dulu itu justru malah tidak menggunakan kekerasan, bahkan cenderung yang lebih menyenangkan gitu ya. Misalnya kalau saya dulu, misalnya level advokasinya dilakukan
misalnya kita ada pertemuan ya, pertemuan. Biasanya kan kalau kita mau melakukan advokasi, jadi nanti kan ada sesi coffee break ya. Jadi pas presentasi, usahakan jangan melakukan serangan di waktu misalnya si pemangku kepentingan tadi sedang presentasi. Di saat presentasi ya cukup kita masih di tahap assessment. Jadi apa yang menurut kita ada peluang dicatat dulu aja. Kalau masih kurang jelas bisa ditanyakan saja, tapi jangan diserang. Kan kadang ada ini kenapa misalnya saya tidak mendapatkan fasilitas ini. Tapi itu di forum saat misalnya pemangku kepentingan sedang menyampaikan presentasinya. Atau istilah yang sering dilakukan adalah sedang unjuk gigi. Maka itu kurang tepat. Karena yang terjadi adalah teman-teman menjadi ofensif di saat itu. Dan akhirnya defense. Sesuatu yang misalnya bisa dilakukan secara smooth atau secara buat teman-teman itu lebih mudah, malah akan jadi sulit karena saat orang tersebut sudah diserang maka dia akan defense. Jadi apapun yang masuk misalnya dari teman-teman sudah dianggap ini penyerang atau kekerasan. Kemudian menghormati dan menghargai keberagaman. Jadi yang perlu teman-teman ketahui bahwa advokasi ini harus mengakomodir semuanya. Jadi jangan hanya per partisi gitu ya. Jadi hanya jangan dipisah-pisah misalnya. Tapi harus semuanya dalam satu lingkup kelompok gitu. Jangan sampai mengatasnamakan kelompok ini tapi tidak atas persetujuan dari kelompok tersebut. Jadi memang harus saling menghormati dan saling menghargai. Jadi misalnya saat diberi kesempatan ya silakan menyampaikan apa keresahannya atau isu yang disampaikan di situ. Tapi jika belum dikasih, ya jangan menyerobot misalnya waktu orang lain. Kemudian fokus, konsisten, dan efektif. Fokus itu ya misalnya teman-teman ini yang kadang saat melakukan advokasi ini kurang fokus. Jadi hanya ikut tren. Makanya beberapa masukan saya untuk teman-teman mahasiswa hukum, terutama ya maksudnya syariat dan hukum ini, jangan hanya ikut tren saja, tapi misalnya di BMC ini ya, adain aja diskusi rutin, misalnya teman-teman mengangkat isu prolegnas, kan udah keluar kan, RUU-nya apa aja yang mau disahkan gitu ya. Nah, saat teman-teman mau melakukan advokasi, maka akan lebih mudah saat teman-teman sudah terbiasa mendiskusikan itu sebelum itu viral. Jadi kalau sudah viral, biasanya yang terjadi adalah teman-teman mengambil isu-isu yang ada di meme saja, tanpa mempelajari bahwa ternyata isi pasal yang harusnya dekat dengan teman-teman itu malah tidak diangkat. Gitu. Misalnya teman-teman BMC ini ya, berarti isu-isunya ya yang terkait misalnya bagaimana misalnya akses BPJS, misalnya akses kartu Indonesia Pintar tadi, kemudian itu kan sering terjadi beberapa undang-undang, apalagi nih ya misalnya KUH pidana ya, KUHP, ada nggak sih yang menyangkut teman-teman misalnya pasal-pasal yang dirasa kira-kira merugikan buat teman-teman. Jangan hanya ngikut saja yang misalnya dibicarakan orang banyak, padahal itu tidak menguntungkan buat teman-teman. Jadi fokus di sini adalah tersebut. Jadi konsisten, misalnya teman-teman mengangkat isu berangkatnya dari BMC. Ya jangan mengambil isu-isu yang lain. Fokus saja, konsisten aja di isu tersebut. Jadi misalnya ada provokasi tentang ini ikut saja yang ini gitu.
Tapi kalau tidak ada unsur-unsur atau pasal-pasal yang memang dirasa efektif di situ, ya tidak usah, dilewati saja. Nah, ini beberapa langkah-langkahnya yang kadang itu terlewatkan ya. Jadi kalau langkah-langkah ini dilakukan secara beriringan sesuai tangga ini, insya Allah advokasinya akan lebih banyak peluang untuk berhasilnya. Yang pertama adalah analisis. Jadi teman-teman jangan langsung misalnya kebanyakan ini ya langsung ke poin mobilisasi aksi. Nah ini beberapa kesalahan dari mahasiswa dalam melakukan advokasi. Saya harap di PMC tidak terjadi ya advokasi yang salah tersebut ya. Jadi yang sering dilewatkan adalah analisis dan strategi. Padahal ini sangat penting ya. Kalau di zaman saya dulu pas di LSM itu justru di poin 1-2 ini yang sangat menentukan keberhasilan dari advokasi ini. Jadi analisis itu kalau biasanya yang dilakukan adalah assessment. Atau misalnya kalau di teman-teman ya analisis bisa dari undang-undangnya, kemudian dari peraturannya. Kalau bisa dibahas beberapa kali dalam waktu diskusi. Kemudian setelah analisis ini selesai, baru pilihan strateginya. Kalau dulu ada istilahnya saya itu pemetaan. Ini key person-nya siapa. Nah, jadi dibuat bagan. Oh ini ada yang punya kekuatan tapi tidak punya kecenderungan ke situ. Ada yang punya kecenderungan dan punya kekuatan, maka didahulukan yang ini strateginya. Jadi misalnya ini mendukung, tapi dia tidak tahu misalnya tentang isu tersebut. Itu bagus, dia mendukung tapi jadi kacau nih nanti dukungannya. Jadi dicari yang benar-benar key person itu nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Jadi dibuat bagian strategi bahwa oh kita untuk melakukan mobilisasinya nanti seperti apa dulu. Bahkan strateginya sebelum ke misalnya ke situ di internalnya dulu. Kadang teman-teman itu belum solid di internalnya sudah langsung ke eksternal. Padahal misalnya permasalahannya justru teman-teman dapatkan di internal. Jadi misalnya internalnya solid itu sudah selesai, nggak perlu sampai mobilisasi aksi, ya sudah teman-teman nggak perlu misalnya ada isu misalnya KIP nggak cair, ya. Tapi teman-teman langsung melakukan mobilisasi aksi. Gitu. Kemudian teman-teman nggak analisis, kemudian nggak melakukan strategi juga. Jadi setelah sampai di mobilisasi aksi, ternyata kesalahannya ada beberapa teman-teman dari kalian sendiri yang belum mengumpulkan. Padahal itu bisa cair setelah semuanya terkumpul. Administrasinya selesai semua. Kan akhirnya mobilisasi dan aksi tadi menjadi sia-sia atau dikatakan tidak efektif. Karena problemnya ternyata ada di internal sendiri. Dan beberapa aksi-aksi lain ya, misalnya bahkan misalnya kalau teman-teman di analisis strategi selesai, maka di proses advokasinya akan lebih mudah, lebih smooth. Jadi kalau saya dulu itu misalnya melakukan advokasi, misalnya ada kalau saya dulu di LSM HIV/AIDS, jadi misalnya dari Dinas Kesehatan presentasi, ya kita petain, kita analisis, misalnya ada program baru ya, misalnya program pemetaan populasi kuncing, ya, pemetaan misalnya penerima manfaat, gitu. Jadi kita nyatet aja analisis. Oh misalnya yang mendapatkan ini. Sementara kita punya dampingan. Oh dampingan butuhnya ini. Dan itu tidak ada di listnya yang dipresentasikan Dinas Kesehatan.
maka yang kita lakukan tidak langsung menyampaikan di forum itu, tapi kita cari strateginya. Misalnya orang ini seperti apa, kemudian kita cari celahnya, kita tanyakan ke presentatornya, sebenarnya ada peluang nggak? Misalnya kita punya dana seperti ini. Setelah itu ada, ternyata kira-kira ada peluang, kita nggak langsung sampaikan di forum, karena forum itu adalah milik, misalnya kita hanya undangan, maka forum itu bukan milik kita. Kita bisa nggak sih membuat forum sendiri di luar forum tersebut? Nah, biasanya saat ada pertemuan tersebut, ada coffee break tadi. Nah, kita biasanya melakukan advokasi ini di coffee break sambil ngopi-ngopi. Nah, justru kita bisa bercerita banyak dan kita bisa dapat peluang banyak tanpa menyakiti si presentator, karena presentator saat melakukan presentasinya, mereka memang sedang unjuk gigi tentang keberhasilan. Jadi, kalaupun mau menyampaikan, ya disampaikan dengan cara yang baik. Misalnya, kelebihannya seperti ini, tapi menurut saya ada kekurangannya di sini. Nah, itu yang kadang tidak dilakukan, misalnya saat di dalam forum. Cenderung langsung diserang istilahnya, atau offense. Sehingga si presentator atau si pemangku kebijakan ya saat diserang ya otomatis defense. Nah, defense itu nggak berhenti di situ. Nah, makanya kalau bicara efektivitas, ya ini, jadi misalnya analisisnya udah dilakukan, strateginya sudah, mobilisasi sudah, kemudian sampai ke aksi, juga belum berhasil, dievaluasi lagi. Jadi jangan berhenti di aksi kemudian selesai. Karena kadang di perencanaan sama di pelaksanaan kan pasti ada yang berbeda. Nah, itu fungsinya evaluasi. Jadi evaluasinya pun nggak harus menghakimi persen to persen ya. Kalau yang biasa kita lakukan ya kita bedah problematikanya, bukan orang ke orangnya. Karena kan saat ada dirasa mungkin ini salah si A. Tapi kalau dianalisis lagi, itu bukan salah si A. Karena misalnya kenapa tidak mengajukan si B? Nah, itu kan jadi problemnya. Ketimbang hanya menyalahkan si A. Tapi strateginya berarti. Kenapa misalnya yang diajukan adalah isu A? Padahal sebenarnya dekat dengan teman-teman isu B. Jadi bukan menyalahkan orangnya saat evaluasi ini, tapi dibedah problem-problemnya saja. Jadi sehingga tetap solid. Jadi yang paling penting di proses advokasi itu adalah menjaga kesolidan. Makanya kadangnya problem-problem dalam berorganisasi adalah saling menyalahkan person to person. Padahal harusnya tidak. Harusnya yang dilakukan adalah dalam evaluasi keberhasilan ini kurangnya apa. Salahnya satu orang atau dua orang, tapi memang strateginya salah ya berarti misalnya atau proses aksinya salah berarti masih ada salah di strategi, di analisis atau di aksinya atau di mobilisasi, bukan di orang-orangnya. Karena saat teman-teman udah nyalain orang-orangnya, turun. Aku takon ya. Ya, sorry ini ada teman. Ya, jadi tadi ya dalam proses advokasi beberapa langkah-langkah ini adalah langkah-langkah ideal yang penting dalam proses advokasi tidak mencederai satu sama lain. Jadi fokus dan tadi ya efektivitasnya dengan strategi ini, insya Allah kalau dilakukan secara berurutan, maka teman-teman makin solid, bukannya makin pecah tapi makin solid. Jadi saat aksi misalnya belum berhasil, teman-teman paling enggak sudah punya database. Oh, ternyata kekurangannya di sini, kosongnya di mana.
Nah, ini beberapa strateginya. Yang pertama adalah memetakan. Nah, memetakan itu tadi yang menggunakan bagan. Kalau saya dulu istilah bagannya apa ya? Pokoknya ada orang kunci. Orang kunci itu adalah si pemangku kepentingan yang punya kekuatan untuk merubah isu tadi atau menyetujui isu yang teman-teman angkat tadi. Kemudian melakukan negosiasi. Kemudian yang ketiga adalah kampanye. Nah, jadi yang paling signifikan adalah teknik negosiasinya. Jadi teman-teman untuk teman-teman yang di FSM, terutama teman-teman kan sudah dibekali kemahiran litigasi ya, istilah negosiasi. Jadi saya rasa teman-teman bisa melakukan negosiasi dengan cara yang elegan lah ya, jangan terutama dengan bahasanya, kemudian dengan pendekatannya. Jadi bahkan kalau teman-teman sudah melakukan negosiasi dengan baik, justru teman-teman mendapatkan banyak hal di situ. Hanya negonya satu, teman-teman bisa dapat banyak kalau di negosiasinya berhasil. Makanya strategi ini adalah strategi yang biasanya dilakukan saat advokasi umum. Ya. Jadi dikatakan isunya apa, misalnya pasalnya apa yang mau diangkat, kemudian data-data dari teman-teman disampaikan misalnya. Jadi di internal dulu, jadi metakan ini internal dan eksternal. Internalnya udah beres, baru metain eksternal. Kemudian setelah itu, pilih negosiator yang terbaik. Jadi kan biasanya saat melakukan aksi, hanya diminta beberapa orang untuk berbicara dengan pemangku kepentingan. Ya, makanya dipilihlah negosiator yang terbaik. Kemudian, kalau dengan negosiasi belum selesai, ya bisa dengan melakukan kampanye. Kampanye bisa banyak hal ya di era sekarang, bisa kampanye online, bisa kampanye offline. Kalau yang di 2020 lebih banyak melakukan kampanye melalui offline untuk menggaungkan isu tersebut bahwa teman-teman misalnya di bidik misi ini misalnya fasilitasnya kurang apa gitu. Padahal teman-teman sudah melakukan beberapa karya. Ya, maka ya kampanye dilakukan seelegan mungkin. Bahkan kalau bisa kreatif mungkin. Nah, ini komunikasi yang dilakukan dalam advokasi sederhana, jadi to the point ya. Jadi kemudian padat, bahasa tepat, penyampai kredibel atau menarik, komprehensif. Jadi kalau saya dulu itu setiap ada undangan presentasi, itu saya harus menyiapkan tabel. Jadi ngambil data dari Excel, kemudian dibuat tabel, kemudian langsung ada penjelasannya di bawah, narasinya. Narasinya itu saya ambil dari tim saya dulu. Kemudian penggunaan bahasanya, waktunya juga harus tepat. Makanya teman-teman harus negosiatornya benar-benar kredibel dan komprehensif. Jadi antara peluang dan kesempatan itu ketemu gitu ya. Maka advokasi ini akan sangat efektif. Itu tadi yang sering saya lakukan atau teman saya lakukan, jangan melakukan advokasi di saat forum umum. Tapi di saat coffee breaks atau kalau misalnya memungkinkan teman-teman melakukan audiensi, kemudian melakukan misalnya sowan istilahnya ya, di ranah yang memang lebih deep, dalam lebih dekat dalam menyampaikan, sehingga si pemangku kepentingan ini juga merasakan apa yang dirasakan oleh teman-teman. Nah, ini unsur pesannya, ada format penyampaian, informasi atau ide, bahasa, pembawa pesan atau juru bicara, waktu dan tempat. Jadi unsur ini harus dikemas
sebaik mungkin. Jadi apa namanya istilahnya, teman-teman kalau udah biasa melakukan advokasi, kuotanya misalkan lebih gimana? Ya, melakukan advokasi, maka unsur-unsur ini itu udah terbentuk semuanya, maka teman-teman akan lebih mudah untuk di dunia kerja ya. Karena ini sangat terpakai advokasi ini dalam dunia kerja nanti. Misalnya teman-teman presentasi atau melakukan kinerja yang sifatnya misalnya urusan dengan pimpinan dan lain sebagainya, itu akan lebih mudah. Nah, ini model komunikasinya ada memberi informasi, menunjuk, mengajak bertindak. Jadi ada beberapa tingkatannya. Kalau teman-teman hanya memberi informasi, cukup dengan flyer dan lain sebagainya. Kalau membujuk, teman-teman harus punya keahlian ya persuasi, komunikasi persuasi. Kemudian mengajak bertindak, teman-teman harus bertindak dulu sebelum mengajak. Nah, ini pendekatan dalam advokasi. Kalau saya dulu kita bagi menjadi dua, advokasi arus bawah, kemudian advokasi arus atas. Kenapa ada dua hal ini? Karena kadang permasalahannya bukan hanya di atas, tapi juga di bawah. Jadi keduanya harus sudah siap. Jadi misalnya teman-teman mengajukan, misalnya teman-teman bidik misi ini mau mengajukan bahwa karya tulis ilmiahnya misalnya minta diakui dan diberi apresiasi, misalnya setiap karyanya. Tapi teman-teman belum menyiapkan karya tersebut, maka teman-teman juga harus melakukan advokasi di arus bawahnya, ya di teman-teman bidik misinya. Harus sudah disiapkan, teman-teman memang sudah siap membuat karya ini. Atau bahkan misalnya ada yang memang sudah memiliki karya ini. Jadi saat melakukan advokasi ke atas, bahwa minta apresiasi, udah ada database buktinya. Jadi saat melakukan advokasi arus atas ini akan lebih mudah saat di arus bawahnya sudah selesai. Jadi kalau saya dulu, karena saya pendampingan masyarakat, maka di masyarakatnya pun saya advokasi dulu. Minimal dari advokasi di masyarakat kita punya data data yang valid untuk diajukan dalam bentuk misalnya policy paper atau misalnya negosiasi tentang kebutuhan di masyarakat. Bahwa asesmen yang kita lakukan udah siap semua. Nah, ini adalah pilihan beberapa advokasi kreatif. Yang pertama, membuat petisi online. Ini yang teman-teman sering ya, jika teman-teman mendukung atau menolak RUU apa nanti klik ini. Kemudian buat video kritis, ya bisa disampaikan dengan pesan-pesan moral ya. Misalnya membuat video tentang kritik terhadap apa gitu. Kemudian membuat policy paper atau kertas kebijakan. Nah, di dalam policy paper ini yang saya dulu pernah kursus policy paper ini justru malah semakin sedikit tulisannya, itu semakin baik. Jadi berbeda dengan misalnya jurnal atau yang lain sebagainya ya. Kalau policy paper itu justru semakin padat informasinya, karena analoginya adalah si pemangku kepentingan itu nggak punya banyak waktu untuk membaca ini. Jadi paling tidak misalnya kayak melakukan tuntutan atau apa, ada petitum dan positannya lah. Kalau di surat gugatan misalnya, udah ada dalilnya, udah ada kasusnya, kemudian tinggal disandingkan, kemudian dianalisisnya keterangannya apa, pasal-pasalnya apa yang menurut teman-teman menjadi kerugian, langsung to the point. Jadi kalau sebisa mungkin ini bisa kebaca oleh penting. Jadi selembar pun itu kalau padat itu akan lebih baik. Jadi makanya lebih susah buat policy paper ini karena isu yang banyak atau beberapa hal yang banyak ini harus dibahasakan dalam bentuk yang singkat padat.
Jadi bahkan kalau dulu saya itu beberapa policy paper itu hanya dilihat dari jurnal-jurnal yang ada dari daftar pustakanya. Jadi dari daftar pustakanya, oh ini si pemangku kepentingan biasanya udah punya gambaran, oh kritiknya teman. Atau misalnya yang sekarang lagi ngetren itu dengan hashtag di Twitter. Teman-teman milenial ini sangat populer ya, menggunakan Twitter ini sebagai alat advokasi. Mungkin itu saja dari saya terkait advokasi dan dalam lingkup mahasiswa. Jadi kenapa tadi saya bilang advokasi ini adalah skill yang memang perlu dilakukan oleh mahasiswa, karena teman-teman mahasiswa inilah yang punya semua skillnya. Skill public speaking punya, negosiasi punya, komunikasi persuasif harusnya punya, kemudian pemahaman isu secara akademik harusnya lebih baik ketimbang masyarakat pada umumnya. Jadi saat membahas isu tertentu harusnya paling dekat adalah mahasiswa. Gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Silahkan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Zubair, ya Pak ya. Ini teman-teman luar biasa ya. Kita dari Fakultas Syariah dan Hukum tentunya harus tahu ya terkait beberapa strategi dan juga terkait beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita teman-teman dari FSH itu sendiri mau melakukan sebuah advokasi. Memang tidak semudah kita memperjuangkan sesuatu ya, atau kita sedang menyoroti sesuatu. Memang momennya harus tepat, titik kepada siapa kita sedang melakukan advokasi seperti itu ya. Luar biasa banyak hal yang harus kita persiapkan juga terlebih dahulu, begitu kan? Tadi juga sudah dijelaskan oleh beliau Pak Ahmad Zubairi. Mungkin dari teman-teman terkait apa yang tadi sudah disampaikan, ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau ingin bertanya, silakan teman-teman. Ini mungkin masih ada sedikit waktu ya, karena memang waktu kita terbatas. Jadi mungkin ada sementara ini 2 penanya dulu lah, atau 1 penanya dulu. Nanti kalau memang ada waktu, nanti kita lanjutkan kembali. Mungkin bagaimana teman-teman? Apakah ada yang mau mengajukan pertanyaan? Halo, teman-teman. Halo, iya, Pak Zubair. Ini kan tadi terkait advokasi di ruang lingkupnya itu adalah mahasiswa itu sendiri ya Pak ya. Terkait advokasi dalam hal ini, apakah harus memiliki bendera khusus terkait tentang advokasi, atau organisasi apapun atau perkumpulan apapun itu bisa melakukan advokasi, Pak? Ya, jadi advokasi ini harus yang pertama kan memilih isu. Jadi isunya, kalau isunya pribadi ya kadang nggak relate dengan kelompok kan. Makanya perlu kelompok atau tempat biar apa yang keresahan kita itu bisa diakomodir secara bersama. Kekuatannya dari advokasi adalah mengumpulkan beberapa orang dengan keresahan yang sama. Itu kalau sendiri saja, yaitu hanya bukan bisa dikatakan advokasi, karena itu hanya keresahan pribadi saja. Tapi teknik-teknik tadi juga bisa dilakukan. Misalnya teman-teman punya keresahan pribadi, misalnya bagaimana menegosiasi, kemudian melakukan advokasi, kemudian analisis dan lain sebagainya. Misalnya teman-teman mau melamar anak orang, betul kan? Bisa nggak menggunakan strategi tadi? Sangat bisa. Teman-teman analisis, ini orang tuanya gimana, gitu. Oh, yang punya kecenderungan kedekatan dengan teman-teman, apa isu yang mau disampaikan, apa untuk misalnya biar dekat dengan keluarga pasangan, itu juga bisa secara personal ya. Tapi lebih efektif lagi jika dilakukan menggunakan kelompok, karena advokasi ini kenapa
menjadi punya kekuatan karena membawa isu yang sama. Jadi saat teman-teman berkelompok kan sama, mempunyai visi dan misi yang sama. Jadi dengan visi misi tadi yang sama tadi, teman-teman bergabung dalam satu kelompok. Kesamaan tadi menjadi kekuatan teman-teman sehingga jadi punya kekuatan yang banyak. Misalnya analoginya saat misalnya satu kayu lah dipatahkan akan sangat mudah. Tapi saat itu sudah digabung menjadi misalnya sapu lidi, teman-teman mau matahinnya kan akan susah. Secara fungsinya pun sama. Jika sapu lidi kalian teman-teman buat nyapuin halaman, 1 hari mungkin belum selesai. Tapi kalau sapu lidinya itu ada banyak, 50 misalnya buat nyapu halaman, 15 menit sudah bersih. Nah, makanya PR-nya di teman-teman adalah, apalagi di teman-teman mahasiswa, teman-teman punya modalnya. Public speaking, punya. Secara akademisi, punya. Kemudian jaringan harusnya teman-teman juga punya, karena teman-teman sudah dikumpulkan dalam suatu lingkungan yang majemuk. Maksudnya nggak hanya berasal dari satu tempat yang sama. Jadi udah terbiasa dengan kekurangan orang lain atau kelebihan orang lain menjadi kekuatan bersama. Jadi kenapa advokasi ini menurut saya paling efektif justru di teman-teman mahasiswa, karena mempunyai kelengkapan tadi. Iya, Pak. Berarti apakah bisa dikatakan kalau sendirian itu advokat, kalau beramai-ramai advokasi, Pak? Beda, kalau advokat itu adalah beda profesi. ya. Beda. Jadi memang beda. Kalau advokat itu memang profesi yang dibayar untuk menangkan satu isu tadi yang diusahakan. Berarti kalau advokasi itu sukarela, tapi kalau misalnya advokat itu memang dia itu dibayar untuk melakukan sesuatu ya Pak ya. Kalau advokasi adalah mungkin ini mungkin penangkapan saya Pak ya. Mungkin kalau yang salah bisa diluruskan. Kalau advokasi itu lebih sifatnya sukarela enggak sih Pak? Ya, kalau advokat kan memang dibayar seperti itu Pak ya. Apakah bisa dikatakan seperti itu Pak? Enggak, kalau advokasi juga dibilang sukarela, juga teman-teman kan ada yang diinginkan. Kalau teman-teman nggak punya keresahan di situ, maka tidak ada yang diperjuangkan. Ya kan? Jadi ada yang diinginkan juga, ada dari tujuan juga yang diinginkan. Cuma dilakukan langsung oleh si pelaku atau si korban. Nggak diwakilkan. Nah, kan ini langsung dari teman-teman sendiri yang atau pelaku utama apa orang pertama kalau dalam istilahnya adalah ya, yang merasakan hal tersebut, ingin merubah hal tersebut secara bersama-sama dengan orang yang memiliki keresahan atau isu yang sama. Gitu. Kalau mewakilkan dengan orang lain misalnya atau menggunakan jasa. Kalau personal kan dia bisa mengajukan sendiri, boleh. Betul. Jadi misalnya teman-teman mau mengajukan keresahan sendiri, boleh. Misalnya melakukan tuntutan sendiri. Misalnya makanya ada istilah judicial review. Misalnya tidak sesuai. Itu boleh personal. Tapi atas nama lembaga juga boleh. Dan lebih efektif ya menggunakan lembaga. Karena data-datanya lebih lengkap. Gitu ya. Jadi bisa dilakukan personal. Bisa juga. Untuk saat ini, gimana? Untuk saat ini Pak, mungkin dari Pak Zubair sendiri melihat mahasiswa angkatan generasi ini ya dengan generasi Bapak terkait tentang keadvokasian atau hal ini untuk apa namanya? Bagaimana Pak pergerakan mahasiswa zaman sekarang, zaman inilah umumnya di era-era sekarang ini terkait hal advokasi begitu Pak?
apakah dari pandangan Bapak banyak ada yang keliru atau sekarang kurangnya mahasiswa itu melakukan advokasi atau bagaimana, Pak? Jadi sebenarnya kalau menurut saya justru ini ya, maksudnya kepekaannya yang kurang ya. Jadi kepekaan itu kan hadirnya dari kadang sebenarnya meresahkan tapi dianggap tidak meresahkan, atau ya udahlah dipendam aja lah, diterima aja gitu kan. Karena misalnya teman-teman mungkin kurang, kalau menurut saya beberapa hal yang secara akademisi masih kurang dilakukan. Misalnya kayak diskusi mahasiswa, itu saya lihat masih kurang. Misalnya kita aja yang dosen ya, dosen aja kita melakukan diskusi dosen satu minggu 2 kali. Saya sekarang tanya teman-teman yang mahasiswa melakukan diskusi mahasiswa sendirilah, misalnya dengan BMC ini atau dengan organisasi, kan biasanya banyak organisasinya lah ya, dengan isu-isu yang diangkat, berapa kali misalnya seminggu, mesti ada nggak diskusi? Jadi nggak harus formal ya, maksudnya kita diskusi dosen pun ya dengan ini masing-masing ya, dengan perspektif masing-masing, tapi kita jadi kaya. Misalnya ada yang dari HES, ada yang dari HKI, kan perspektifnya macam-macam. Misalnya bicara tentang pernikahan kan nggak hanya HKI saja, tapi HES juga bisa misalnya ngurusi perjanjian perkawinan, karena eman-eman uangnya nanti kalau cerai, kalau nggak ada perjanjian perkawinan. Kan kita jadi punya banyak hal ya, kenapa ada perjanjian perkawinan, karena saat perceraian itu ada banyak hal yang didiskusikan terkait misalnya muamalah tadi atau ekonominya. Dan itu kita lakukan terus-menerus, maksudnya kita ya dengan santai, misalnya pas nggak harus dengan serius banget, paling nggak dengan diskusi tadi kita jadi ini ternyata bisa ya, misalnya ada undang-undangnya ya gitu. Ya cuma menciptakan hal-hal yang simple ya, yang sifatnya misalnya gitu, sampai kita ada istilah gitu, atau misalnya sampai kita searching di Google ya. Misalnya kita kalau sekarang kan lebih enak ya, kita ada yang nggak dapat bisa cari di Google lah misalnya. Atau misalnya cari yang bentuk referensinya misalnya yang dari web itu kurang, validitasnya kurang bagus, bisa cari di jurnal. Jurnal juga sekarang sudah sangat, beberapa sudah aksesnya bisa online gitu. Kita bisa sambil baca sambil diskusi tadi. Tapi kalau memulai aja, kumpul aja udah susah. Ya. Kumpul kadang cuma main game gitu kan. Sebenarnya kumpul-kumpul, ngopi-ngopi gitu kan. Iya. Jadi HP itu kalau saya ya dulu, saya suka ngopi. Jadi dulu HP ya nggak pengen disentuh misalnya. Ya udah ditaruh aja, tapi bukan ya karena memang nggak terbiasa ini ya. Kalau udah ngobrol ya enakan tanpa HP gitu. Kecuali misalnya kita lagi debat ya, ada hal yang baru misalnya ngomongin kripto apa gitu. Baru ngambil HP untuk searching yang benar siapa gitu. Walaupun dengan berangkat dari kekosongan yang sama, misalnya hanya dari dengar-dengar saja. Kripto ini seperti ini, kripto seperti ini. Tapi kan kita jadi punya keresahan, ternyata ini menarik ya. Atau misalnya ini bisa diusahakan. Betul, Pak. Atau ini bisa jadi ide-ide menarik untuk kita tawarkan di pemangku kepentingan. Betul, Pak. Untuk jadi sebuah kebijakan. Iya, Pak. Memang ya, saya sebagai mahasiswa sendiri, Pak ya. Mungkin Bapak dari sebagai dosen juga merasa ya, ketika di dalam perkuliahan sendiri itu juga tingkat kritisme mahasiswa, kuliah itu hanya sekedar, menurut saya ini saya belak-belakan sebagai sudut perspektif mahasiswa ya Pak ya. Bapak sebagai dosen mungkin juga merasakan. Ketika saya presentasi itu entah di grup kelas atau di luar, juga kan tekok lah gitu kan. Nah ketika saya nekat untuk bertanya, saya malah dibenci oleh teman-teman saya sendiri atau enggak ketika membuka topik. Soalnya ketika presentator ada yang ditanyakan itu krik-krik diam kelas itu. Bahkan diskusi yang paling enak seharusnya ketika Pak Zubair tanya tadi seminggu berapa kali, ya saya bisa katakan 7 kali atau 6 hari dalam perkuliahan itu sendiri. Harusnya itu adalah sebagai arena untuk berdiskusi, mengasah
kemampuan kita, mengasah pengetahuan kita kan, karena kita kan masih mahasiswa. Kalau udah kerja kan juga nanti kan udah lulus kan bingung juga kan, nggak ada wadah untuk ya kalau kita banyak komunitas seperti itu kan. Nah menurut saya juga memang saya menyoroti betul Pak. Saya sebagai mahasiswa merasa teresahkan karena banyaknya mindset yang sekarang kurang tepat lah ada di benak-benak teman-teman kita gitu kan, terkait kuliah cuma formalitas, yang penting berangkat nilai dapat gitu kan, tapi tidak ada interest keilmuan atau interest lain yang di situ akhirnya menimbulkan suatu diskusi yang enak untuk dijalani di kelas seperti itu Pak. Itu memang sekarang banyak terjadi di kalangan mahasiswa zaman sekarang gitu kan. Seperti itu. Makanya kayak advokasi yang dilakukan pun gebrakannya tidak terlihat, menurut saya merasakan tidak ada terlihat. Makanya keresahan itulah yang melatar belakangnya. Ayo kita membuat diskusi ini dengan Bapak seperti itu, Pak. Nah, jadi poinnya adalah misalnya ya kayak diskusi gini. Teman-teman mau tanya aja udah takut salah. Padahal kan pertanyaan itu kan udah umum lah, maksudnya di beberapa kampus juga kalau benar ya peluang untuk bisa bertanya gitu kan. Maksudnya kalau cuma gara-gara buat formalitas ya atau hanya untuk mendengarkan kan beberapa informasi sudah banyak ya. Tapi kadang kan yang menarik itu adalah dari sharing. Bahkan kalau teman-teman misalnya nanti sudah pernah lah, misalnya ada yang pernah ikut konferensi, teman-teman diundang konferensi dengan biaya misalnya dibiayai oleh penyelenggara, kemudian hanya presentasi 1 jam, itu teman-teman hanya diminta sharing pengalaman, dan itu dihargai mahal. Makanya teman-teman kalau misalnya punya diskusi, punya wadah, itu akan sangat produktif ya. Maksudnya misalnya ada informasi. Jadi kalau saya dulu aja di LSM itu, ya karena memang sering kumpul. Bahkan saya di LSM aja dulu, bukan orang akademisi semua, bahkan ada beberapa dari orang jalan. Tapi karena memang dibiasakan 1 minggu sekali, itu ada diskusi di hari Rabu. Jadi presentasinya apa? Nggak harus teori, tapi prakteknya juga bisa. Misalnya, teman-teman dampingannya adalah apa? Ya udah sharing di situ. Nah, setelah dikumpulin, misalnya ada konferensi, bisa lolos ternyata. Dan di sana ya hanya presentasi 1 jam, kemudian dibiayai sama penyelenggara konferensi, diminta abstraknya. Nah, jadi ternyata sharing itu mahal. Maksudnya pengalaman berharga, misalnya ternyata nggak di pengalaman advokasi ini nggak di semua tempat itu bisa dilakukan secara mulus. Dan menariknya adalah yang penting semua step itu dilakukan terlebih dahulu. Makanya kalau saya lihat memang di yang pertama dulu, analisis ini teman-teman mahasiswa masih kurang kalau menurut saya ya. Bukan berarti tidak ada, tapi masih kurang. Analisis itu dengan apa sih? Ya dengan diskusi aja. Diskusi mahal nggak sih? Nggak mahal. Cuma teman-teman bawa kopi masing-masing sendiri aja, bawa snack sendiri-sendiri. Justru saya eman-emannya di sini, itu banyak tempat nongkrong. Nah, di FSA sendiri, di depan Kanvak itu banyak kursi-kursinya. Kalau saya dulu lesehan, pas zaman saya dulu, itu kadang di trotoar, kadang di ini, maksudnya karena fasilitasnya tidak selengkap di sini ya. Kalau di sini itu sangat lengkap. Misalnya kurang nyaman, bisa pindah ke musola, bisa pindah ke ISDB, banyak lantai-lantai bisa dipakai. Maksudnya secara fasilitas itu untuk diskusi ya. Nggak usah harus yang di kafe, nggak harus, di depan Kanvak juga bisa, kemudian dimanapun lah, banyak tempat sehingga kalau teman-teman sudah terbiasa diskusi, akan terlihat saat misalnya teman-teman ikut webinar seperti ini atau misalnya yang lebih tinggi lagi, saat ada yang
mengganjal itu langsung ditanyakan. Karena kritisme itu udah hadir misalnya saat diskusi. Tapi kalau memang itu tidak dibiasakan ya akan sama ya hanya mendengarkan saja. Tapi teman-teman hak bicaranya atau hak untuk bertanya atau fasilitas untuk bertanya tidak dimaksimalkan. Ya kalau saran saya di proses analisis itu perlu diperkuat dengan diskusi. Kalau strategi nanti ngikutlah saat teman-teman udah terbiasa berdiskusi, nanti berjejaring akan lebih mudah. Ya simpel aja lah, maksudnya dengan snack sendiri, membawa kopi sendiri, yang asik aja. Gitu ya. Iya Pak. Mungkin ini saking asiknya ya ngobrol dengan beliau karena memang ya diskusi itu memang luar biasa ya Pak ya. Ini mungkin teman-teman dari FSH mungkin ada yang mau bertanya terkait keadvokasian gitu kan, ke khususnya ruang lingkup mahasiswa kepada beliau. Silahkan dipersilahkan, mungkin bisa langsung on mikrofon juga mic-nya, mic ataupun kameranya, dan langsung menyebutkan nama, jurusan, angkatan, gitu kan, nama, jurusan, angkatan, fakultas apa. Silakan teman-teman. Halo, cek. Iya. Mungkin dari Mas Anwar atau dari yang lain, Mbak Syafa, ada Mas Zainul Falah, ada Mbak Indah Siwi, ada Mbak Anita, ada Muhammad Fatihuddin, Ahmad Cahyadi, Salsabila, Yenik, Ragil, Syauki, dan teman-teman yang lain ya. Mungkin ada yang mau bertanya. Ada Nurhida Sarifah, ada Rahma Amalia, Semi Mulyani. Ya, silakan. Mungkin dari Mas Aska ini sendiri ya, sebagai ketua BMC ya, Mas Aska Ihsan Amal. Bagaimana Mas Aska? Ada yang mungkin mau di-sharingkan atau ditanyakan? Mungkin silakan. Halo. Kalau tidak ada, ini seperti forumnya saya dengan Pak Zuber saja ini. Gitu kan ya. Pak Zuber. Ini memang juga menurut saya menjadi PR buat saya sendiri sebagai seorang mahasiswa untuk lebih memperdalam khususnya dalam hal literasi gitu kan. Jadi ketika diskusi seperti ini bisa banyak sharing, mungkin literatur yang saya baca salah jadi bisa saling menutupi atau saling mengingatkan gitu kan. Literasi juga harus memang teman-teman perluas seperti itu kan untuk bisa menjadi bahan obrolan ketika berdiskusi dengan mungkin dosen ataupun rekan-rekan mahasiswa ketika kita berkumpul, karena biar supaya tidak terjangkit setan gepeng Pak ya, istilahnya kalau sekarang saya setan gepeng gitu Pak ya, itu menjauhkan yang dekat gitu kan, memang mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat. Kalau sudah kumpul itu sekarang udah nggak kehangatannya nggak seperti zamannya Pak Zuber. Mungkin zamannya Pak Zuber pulang kuliah di Malioboro atau di Yogyakarta itu kan gelar kloso nek angkringan ngobrol. Dan HP saat itu belum terlalu canggih karena internet, maling ke warnet gitu kan. Praktis ketika berkumpul pulang kuliah bisa ngobrol dengan asing. Tapi sekarang Pak, itu warnet udah nggak ada, teknologi semakin mudah, justru malah kualitasnya semakin rendah Pak. Gitu, kualitasnya semakin rendah karena memang diskusinya sangat minim. Seperti itu Pak. Ya, mungkin sekedar sharing ya. Jadi misalnya teman-teman, misalnya tadi bicara literasi. Literasi kan memang harus dari rasa penasaran kita ya, misalnya. Nah, rasa penasaran itu munculnya dari apa sih? Misalnya, dari sharing. Nah, kalau saya memang dulu ngasahnya gitu, misalnya ada buku baru misalnya. Apakah saya harus baca dulu apa enggak misalnya kan? Kalau saya belum tertarik kan saya susah untuk membacanya kan. Nah, saya cari teman saya yang hobi baca. Nah, kemudian saya samperin, kemudian ya ngobrol-ngobrol lah misalnya. Ada buku ini nih, kamu udah baca belum? Kayaknya ini tentang ini. Walaupun itu nggak benar ya, maksudnya walaupun memang isinya ternyata nggak seperti itu. Tapi paling kira-kira kita dari rasa penasaran kita berharap apakah isinya seperti ini sih? Kalau ternyata beda kan dia bisa menceritakan lebih banyak. Jadi akhirnya kita dapat ilmu, kalau istilah saya,
ya nyolong ilmu sambil ngopi-ngopi lah gitu. Jadi ya nggak masalah kita yang main ke tempatnya atau kita yang ngajak, bayarin kopi lah atau lain sebagainya. Tapi kan arti sebuah kopi itu akan sangat bermakna jika kita lakukan dengan cara seperti itu ya. Maksudnya kita dapat banyak hal yang kita tidak temui. Bahkan misalnya dengan dalam webinar misalnya seperti ini, kan kita punya kesempatan untuk menanyakan langsung misalnya, apa sih sebenarnya proses-proses yang memang antara pelaksanaan dan teorinya itu berbeda. Banyak hal sekali. Yang itu kita bisa dapatkan dengan metode sharing tadi. Makanya kalau saya dulu seperti itu, misalnya untuk melengkapi literasi saya, karena misalnya saya baca itu by interesting ya, bukan yang memang hobi banget gitu ya. Kalau saya ada ketertarikan dengan hal tersebut, baru saya akan baca gitu. Nah, makanya misalnya ada hal baru, saya nggak apa-apa, saya misalnya harus main ke tempat teman saya. Toh teman saya juga akan senang menceritakan itu. Nggak mungkin baca sendirilah gitu kan. Kalau dia udah baca, dia biasanya lebih enak nyampeinnya sambil ngopi lah, sambil nyantai misalnya di tempat ngopi ataupun di kosan atau misalnya di pesantren pun sangat menarik itu dilakukan. Jadi itu tadi beberapa hal yang mungkin sekarang banyak berkurang. Mungkin beberapa orang lebih asik mencari informasi sendiri gitu. Jadi diskusinya hanya dengan Mbah Google tadi. Padahal lebih menarik kan diskusi, ya walaupun nanti saat ada yang mentok bisa ditanyakan ke Mbah Google, tapi lebih asik sebenarnya langsung gitu. Maksudnya online pun nggak apa-apa langsung, misalnya seperti ini. Karena kita akan mendapatkan hal yang nggak ada mungkin di teorinya, tapi ternyata di pelaksanaannya sangat efektif. Iya, Pak. Advokasi. Iya tadi ya. Iya, Pak. Yang efektif mungkin teman-teman lihat di teori adalah menyampaikan ini. Tapi saat pelaksanaannya yang saya lakukan itu justru bukan hal yang sangat ribet ya, tapi hal yang sangat simpel. Kita saat presentasi nyatat, kemudian saat coffee break kita deketin si pemangku kebijakan, kita ngobrol santai, Pak ini bisa nggak sih kalau ini program jenengan sudah bagus, tapi kalau ditambahkan dengan ini akan lebih menarik. Oh iya. Tanpa kita bersurat menyurat, program itu bisa jalan. Kalau secara umum kan, secara teori kita harus bersurat dulu, membuat MOU, kerjasama. Misalnya mungkin bisa di-sharingkan ya dari Nugroho ya, gimana teman-teman bisa berjejaring dengan Andromeda, kemudian kemarin Andromeda bisa sampai sowan ke Jogja tanpa ada surat menyurat terlebih dahulu ya. Maksudnya didahului memang dengan ya obrolan santai. Tidak harus semuanya misalnya dibawa ke ranah yang memang formalitas, tapi justru non formal itu juga kadang penting. Tanya, Pak. Halo. Ya, silakan. Saya pernah kemarin kalau nggak salah tentang advokasi di kampus itu kan mahasiswa ya, programnya itu biasanya dirancang untuk meningkatkan nilai mahasiswa ya, misalnya IPK-nya itu rendah atau tidak memenuhi batas sistem kredit semester ISS yang berpotensi DPO mulai pendampingan gitu. Itu benar nggak sih, Pak? Advokasi dilakukan Meningkatkan nilai akademik mahasiswa, Pak. untuk meningkatkan nilai. Meningkatkan gimana, coba diulang. Advokasi mahasiswa itu program yang dirancang untuk meningkatkan nilai akademik mahasiswa yang memiliki IPK rendah atau yang tidak memenuhi batas sistem kredit semester, Pak. Dengan advokasi. Ya, pernah dengar aja sih, Pak. Tapi nggak tahu. Ya.
Ya sebenarnya kan program vokasi adalah misalnya ada satu angkatan, ada yang IPK-nya kurang dan jumlahnya banyak. Teman-teman pengennya apa sih? IPK-nya lulus. Nah, yang dilakukan apa? Ya melakukan advokasi. Kalau sendirian kan misalnya, oh cuma kamu, berarti yang lain bisa. Nah, tapi ternyata permasalahannya nggak hanya di satu orang, tapi ternyata beberapa orang mempunyai keresahan yang sama. Maka bisa disampaikan ke pimpinan. Oh ternyata ini memang bukan di teman-teman sendiri, tapi bisa mungkin di salah inputnya, atau bisa di manajerialnya dari dosennya, misalnya salah ngasih nilai, misalnya, kok bisa yang banyak malah nggak lulus gitu. Nah itu kan bagian dari advokasi. Atau misalnya teman-teman yang sudah tertinggal biasanya mendapatkan istilahnya syafaat ya. Kalau syafaat itu kan nggak perlu diusahakan. Kalau advokasi ini kan yang perlu diusahakan, yang belum didapatkan dan perlu diusahakan. Kalau yang syafaat tadi kan semester akhir nih, ada syafaat. Ya kalau ada kan berarti nggak perlu diusahakan. Kalau belum ada baru diminta. Jadi advokasi ini dilakukan misalnya, simpelnya ya kayak teman-teman KKN kemarin ini yang Nugroho. Mereka mau pendampingan desa wisata, ya kan? Kemudian mereka belum punya skill. Maka untuk melakukan negosiasi dengan pihak sana, apakah cukup dengan yang didapatkan di kampus? Makanya saya tanya, udah cukup belum? Kalau belum cukup, saya ada teman. Nah, maka saya sampaikan ke teman saya, bisa nggak teman-teman mahasiswa ini belajar tentang pendampingan desa wisata, karena nanti KKN ada programnya tentang pendampingan desa wisata. Nah, karena memang teman saya itu biasa ngopi bareng sama saya, ya udah untuk berjejaring lebih mudah. Nah, makanya teman-teman pun kalau sudah terbiasa berjejaring, kemudian literasinya nggak harus yang ini juga, skill-skill tersebut, skill negosiasi, justru teman-teman yang disampaikan adalah fakta. Yang penting fakta padat, jelas, nggak bertele-tele. Yang penting orang mendengarkan itu pihak keduanya itu impresif gitu. Maksudnya saat kita bilang misalnya, saya bisa membuat Anda pintar dalam 2 jam. Kira-kira teman-teman impresif nggak? Impresif kan? Masa sih? Ada istilah kayak gitu ya. Masalah caranya kan nanti kita bisa pikirkan nanti. Jadi nggak harus langsung detailnya. Ya, misalnya. Nah nanti untuk detailnya baru teman-teman gali lagi. Yang penting di kata-kata dalam proses negosiasi itu tadi dibutuhkan bahwa data-data tadi kira-kira bisa nggak sih ini dilakukan. Kalau memang ada data yang sudah menyatakan bahwa bisa pintar dalam 2 jam dengan metode ini, ya udah, masalah nanti kita menggunakan metode itu tidak berhasil, itu beda hal, karena kita sudah punya datanya, ada yang berhasil dengan itu. Nah nanti di kemudian hari kita tinggal evaluasi lagi aja. Itu. Yang penting kita, yaitu tadi kalau menurut saya, secara bacanya kurang, kemudian untuk berdiskusi saja masih enggan gitu. Iya Pak, betul Pak. Jadi memang kan kami kalau terima kasih Pak, betul. Maksudnya nggak usah yang hal-hal yang menurut teman-teman nggak asik. Kalau membaca itu kan butuh effort ya, maksudnya untuk membaca sendiri. Betul, gitu ya. Ataupun kalau nggak punya interest tiba-tiba membaca itu kan susah. Makanya teman-teman di mahasiswa dikasih tugas biar teman-teman baca, karena kalau tidak dikasih tugas tidak membaca. Itu udah umum kan maksudnya. Umum Pak, betul sekali Pak, betul sekali. Dan itu nanti teman-teman rasanya kalau udah lulus, oh dulu saya disuruh buat tugas ini jadi saya tahu tentang ini. Itu nggak masalah. Karena memang di era pembelajaran teman-teman belum bertemu problemnya.
Tapi kan nanti setelah lulus justru itu teman-teman, oh saya dikasih tugas ini ternyata agar saya bisa ini. Untung saya dulu mengerjakan ini. Dan ternyata nanti, ya mungkin nanti teman-teman bisa ini ya, kalau dari pengalaman saya, ya nggak jauh-jauh lah beberapa pekerjaan yang didapatkan setelah setelah lulus kuliah. Ya apa yang kita lakukan atau beberapa tema-tema ya kita dapat di perkuliahan yang kita pahami. Ya. Teman-teman kan dari mata kuliah banyak itu hanya beberapa yang dipahami. Nah yang beberapa tadi itu yang sangat menyokong gitu. Yang interest tadi lah. Jadi nggak tahu ya itu algoritma atau apa ya, tapi nyatanya seperti itu. Mungkin teman-teman nanti jadi nggak masalah lah teman-teman, saya berprogres saja. Masalah ini benar atau salah kan nanti namanya kebenaran itu kan relatif. Sekarang benar, tahun depan ganti pimpinan juga bisa langsung jadi salah yang seperti itu kalau nggak sesuai aturan. Ganti aturan. Nah yang penting teman-teman melakukan proses secara ya yang nggak usah yang ribet-ribet, tapi dapat ininya, dapat value-nya. Kalau saya kebetulan dulu ya ini apa namanya saat perkuliahan itu nilai ibaratnya dosennya itu udah garansi lah. Kalau kamu cuma butuh nilai ya nggak usah ikut aja nggak apa-apa. Karena nilai bahkan dulu kalau nilai sudah ya, disampaikan misalnya nanti mau request apa aja nilai nggak masalah gitu. Tapi treatment di kelas itu jadi lebih menarik gitu ya. Misalnya saat presentasi dibantai, kemudian teman-teman ada yang menghabisi misalnya pas presentasi itu jadi menarik karena itu nggak berpengaruh di nilai gitu ya. Jadi sejelek apapun proses ini dilakukan aja, namanya juga pembimbingan gitu, proses belajar kan. Salah ya tinggal diperbaiki di pertemuan berikutnya. Cuma kadang ya itu tadi karena misalnya pertanyaan kemudian menyebutkan sehingga berpengaruh di nilai, akhirnya teman-teman kalau saya dulu enggak enak. Jadi akhirnya bisa cair ya karena memang kita nggak ada tendensi ya. Saat kita bertanya ya memang bertanya gitu. Misalnya ini nggak punya jawaban bisa dilempar ke yang lain yang punya jawaban. Jadi presentasi itu punya nilai diskusinya, nggak harus presentator yang menjawab, tapi teman-teman yang lain yang punya referensi jawaban bisa melakukan jawaban. Sehingga kita jadi misalnya mau tanya ya biasa aja, misalnya tanyanya karena keresahan orang kan beda-beda. Menurut seorang misalnya pertanyaannya kok remeh-temeh sekali, tapi saat itu di masyarakatnya sangat dibutuhkan. Bahkan teman-teman nanti kalau udah bermasyarakat, pertanyaan di masyarakat nggak yang jauh-jauh misalnya. Paling misalnya apa sih bedanya sholat taraweh 23 sama 11 misalnya. Jadi nggak yang gimana teorinya misalnya Syekh ini terhadap misalnya taraweh. Enggak, tapi ya yang simpel-simpel aja. Jadi yang penting teman-teman punya bekal yang banyak, masalah nanti yang diaplikasikan hanya sedikit, paling enggak teman-teman lebih kuat. Misalnya yang lain mentok di A, teman-teman udah punya backupan CD atau B, C, D. Dengan diskusi tadi. Gitu ya, mungkin itu aja lah. Nanti diperbanyak lagi. Bahkan misalnya teman-teman ini bisa sharing, misalnya pernah nggak sih melakukan advokasi, jangan-jangan selama ini belum pernah melakukan advokasi. Ya Pak, memang yang disampaikan Bapak tadi benar. Kami juga di sini dari teman-teman KKN merasakan sendiri Pak, dari Bapak, mungkin kita secara bimbingan ya Pak ya, kita tidak merasakan bimbingannya secara apa namanya itu masif atau terus menerus, tapi sedikit sentuhan dari Bapak itu kita nggak menyangka Pak bisa di Kebumen sekarang ini melakukan KKN seperti ini. Bapak hanya mengajarkan diskusi. Kita ke Jogja. Saya pertama awalnya suudon Pak.
gitu kan. Ngapa tuh Pak Zuber ki kok nang Jogja? Oh Jogja kok koncone yo bingung dhewe kita kesana mau apa gitu kan. Setelah kita diskusi ke sana, ngobrol banyak dengan beliau di Andromeda, mata kita terbuka Pak. Bagaimana cara-cara kita pendekatan dengan masyarakat. Bahkan Pak, kita juga tidak menyangka program-program kita yang memakan uang puluhan juta ini juga terlaksana. Gak nyangka Pak, orang kita masuk duitnya dari mana. Nah itu kita bisa melaksanakan dengan budget yang luar biasa. Ternyata Pak, masyarakat itu sendiri mendukung itu semua. Tatkala kita bisa meyakinkan masyarakat lah. Kemampuan itu didapat dari apa ya? Dari diskusi. Pak Zuber mengajar kita untuk diskusi. Makanya ketika kita datang ke Andromeda, kita tidak banyak membaca buku mungkin ya. Mungkin literatur saya sedikit. Tapi saya bisa tadi dapatkan dari teman-temannya Pak Zuber yang sudah banyak membaca buku dan memiliki pengalaman yang luar biasa. Itu ya walaupun kita harus merelakan bensin, waktu itu murah sekali dibanding ilmu dan kemampuan skill yang kita dapatkan. Kita dapat jimat baru untuk 2 minggu pertama kami KKN itu ada tidak melakukan apa-apa. Itu kan kita aneh, tapi kok bisa di akhir KKN-nya wah sekali. Nah itu yang luar biasa. Itu dia dapatkan dari memang diskusi itu tadi. Makanya teman-teman yang hari ini hadir untuk webinar, ketika kita melakukan pengen advokasi, sebelum beradvokasi banyaklah ngopi begitu kan, karena dari ngopi itulah kita menjadikan banyak inspirasi baru atau ide-ide baru, khususnya ketika melakukan advokasi terstruktur seperti apa yang disampaikan Pak Zuber tadi di awal, terstruktur rapi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di pertengahan kita melakukan advokasi. Kalau untuk advokasi sendiri mungkin teman-teman udah banyak yang punya belajar di LBH ya kan, praktek magang ataupun di organisasi ya kan, di organisasi kampus. Mungkin adalah teman-teman yang udah banyak pengalaman ini. Mungkin karena waktu yang sudah memang ini Pak siang, mungkin ada closing statement Pak dari Pak Zuber untuk teman-teman mahasiswa Pak sebelum kita akhiri perbincangan pada siang hari ini yang luar biasa ini Pak. Silahkan Bapak. Oke ya, teman-teman semuanya. Jadi teman-teman nggak perlu banyak hal yang dipersiapkan. Yang penting teman-teman mengetahui lokasinya itu. Tadi kenapa harus diam 2 minggu, saya nggak melakukan apa-apa. Itu bukan berarti nggak melakukan apa-apa, tapi itu proses analisis. Ya betul. Jadi lakukanlah step itu kalau melakukan melakukan advokasi, step-step itu dilakukan aja, analisis, kemudian strategi, observasi, kemudian aksi dan sebagainya, diurutin aja. Jadi nggak usah terlalu buru-buru langsung aksi, kemudian nggak ada rundownnya, di rundown aja, dilakukan dengan senang hati, maksudnya nggak usah terpaksa. Kalau memang harus nyantai dulu aja, nggak usah buru-buru. Kalau memang pas waktunya harus serius, tek ya memang diiniin aja. Jadi nggak harus semua terburu-buru, ada yang perlu santai, yaitu ritmenya dinikmatin aja. Nah, makanya teman-teman sambil belajar psikologi juga saat melakukan advokasi, saling mengerti kondisi masing-masing person to person. Itu dengan analisis tadi itu sebenarnya proses kita mengetahui kondisi orang lain itu dengan mendengarkan diskusi. Nah, diskusi ini adalah cara yang paling efektif untuk teman-teman belajar psikologi, di mana teman-teman bisa tahu karakter seseorang, kemudian menerima kekurangan, kelebihan, dan bagaimana menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan dan tidak perlu disampaikan. Kalau teman-teman sudah terbiasa dengan diskusi, maka nggak akan rugi lah, maksudnya. Misalnya kalian modal bawa snack sendiri, kopi sendiri, atau minuman jus atau yang lain sebagainya. Insya Allah terbayarkan nanti saat teman-teman memang sudah menghasilkan. Mungkin itu saja dari saya, tetap berprogres, nggak harus didapat banyak, yang penting terus bertumbuh. Mungkin itu saja ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Zubairi yang telah bersedia untuk memberikan sedikit banyak sharing dan juga diskusi pada pagi hari ini. Banyak hal yang kita dapatkan di pagi hari tentunya
adalah merubah mindset terkait untuk lebih senang untuk berdiskusi dan juga mempertebal literasi guna untuk memperkuat satunya akademis kita dan juga soft skills kita untuk melakukan keadvokasian dalam ruang lingkup mahasiswa. Karena memang banyak faktor yang harus kita persiapkan untuk melakukan advokasi, seperti tadi ada psikologi juga bermain di situ, ada pemahaman tentang lingkungan di situ juga bermain, medan juga bermain. Jadi banyak sekali memang yang disampaikan oleh beliau terkait apa yang memang harus kita persiapkan untuk ketika kita mau melakukan sebuah advokasi. Baik teman-teman, terima kasih. Mungkin dari saya, sebelum saya akhiri, lakukanlah yang terbaik kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mungkin itu closing statement dari saya sendiri. Jadi ayo kita lakukan yang terbaik kapanpun, dimanapun, dan juga kepada siapapun. Ya kan? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan kalau bukan kita, siapa lagi? Mungkin itu dari saya. Ono kupat kecembung santen, setoi lepat kula nyuwun pangapunten. Burung cendrawasih dari terima kasih dan cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan tempat saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Saya Bilali. Alhamdulillah terarampung acara pada ini. Kalau pertanyaan jawab, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Materi, Ibu Bapak Fatwa Zubairi juga. Ilmunya amat bermanfaat dan semoga dapat menjadi amal jariah yang tak berbahagia. Nah, sebelum kita tutup, ada sesi doa yang akan disampaikan oleh saudara kepada saudara Muhammad Sulfala. Waktu dan tempat. Siapa di rumahnya siapa? Mas Falah, ini suaranya tidak keluar, Mas Falah. Halo? Cek. Sudah, Mas? Ya, Mas Falah. Sudah, Mas Falah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabb, kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqi qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana zidna ilma wa wasi' rizqana wa barik ilana fi ma razaqtana waj'ala mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi nufusihim waj'alna wajihan fid dini wad dunya wal akhirah wa minal muqarrabina ya Allah katsiran nawal ya hasanal fi'al ya imam bina ya wal ya mubti'am bila misal falakal hamdu wal kalminatu kasyarafa wa ala kulli hal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ja'alna wa auladana wa azwajana wa dzurriyyatana wa talamidana min ahlil khair wa min ahlil ilmi wa min ahlil quran wa min ibadika sholihin wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhurri wa tughyan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala washabihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Mas Anwar, acara diselenggarakan kali ini berakhir. Kami mengucapkan kepada seluruh pihak untuk bersedia membantu yang telah bersedia membantu acara pelaksanaan ini sehingga berjalan dengan lancar.
Saya juga mohon kepada semua peserta untuk memaafkan sekiranya ada kekurangan selama persiapan ataupun pelaksanaan kegiatan ini. Sebelum itu mohon kepada para peserta untuk mengaktifkan kamera ya, kita akan memberikan momen webinar ini bersama-sama. Ayo teman-teman kita kamera. Yang belum mandi juga nggak apa-apa, biar kelihatan originalnya. Jam 4 orang. Acara sudah selesai. Saya selaku pembawa acara mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.